Duduk di masjid, malaikat yang doain. Habis itu salaman. Ini salaman juga nggak boleh sama tetangga. Kalau habis sholat salaman, jangan salaman. Rasul nggak pernah ngajarin. Rasul ngajarin, tasofahu yadhabil ghillu. Salinglah kamu bersalaman, maka kamu akan hilang kebencian. Sekarang kalau habis sholat salaman nggak boleh. Kalau pesan ojek online boleh nggak? Kentut habis sholat. Siapa yang berani mengharamkan kentut habis sholat? Dosa. Loh kalau kentut nggak boleh habis sholat, lah terus kapan? Boleh nggak buang air besar habis sholat? Boleh nggak? Makan kuaci boleh nggak habis sholat? Salaman nggak boleh. Aneh juga ya. Kok salaman jadi nggak boleh? Kenapa sebabnya? Terus kita tanya, kapan salaman? Di luar. Oh berarti kalau habis sholat gini aja. Terus salamannya di mana? Di luar. Tanya, dalilnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, mempelajari akidah itu sama saja mempelajari cara berenang bagi nelayan. Jadi kalau kita mau selamat sebagai seorang nelayan, ya pasti kita harus bisa berenang. Karena ketidakmampuan seorang nelayan untuk berenang, suatu ketika pasti akan membuat dia celaka. Mungkin hari pertama dia nggak masuk ke dalam lautan, hari kedua tidak, tahun pertama tidak, tahun kelima bisa jadi dia tenggelam. Makanya mempelajari ilmu akidah ini di dalam batasan tertentu hukumnya fardu ain. Artinya sebagaimana kita wajib mempelajari rukun sholat, mempelajari fardunya wudu, mempelajari fardunya puasa, dan juga hal-hal yang membatalkan semua itu, kita wajib mempelajari apa saja yang membuat kita dikatakan seorang muslim, dan apa saja yang bisa membuat kita keluar dari golongan orang muslim. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang ditulis pada kurun abad kurang lebih sekitar 200-300 tahun yang lalu. Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini adalah seorang ulama besar dari Makkah, seorang sayyid yang mana beliau ini adalah soko guru daripada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Nah, beliau menulis kitab Manzumah Aqidatil Awam ini bukan dari diri beliau sendiri. Tepatnya pada akhir malam Jumat 6 Rajab tahun 1258 Hijriah, beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi bertemu Nabi SAW yang memerintahkan beliau iqra' manzumatan alladzi man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah satu manzumah atau satu kumpulan syair fi ilmil aqidah, dalam ilmu akidah, yang mana orang yang menghafalnya, menguasainya, meyakininya, insyaallah akan masuk surga. Maka beliau bertanya di dalam mimpi tersebut, wa matilkal manzumah ya Rasulullah, isi nazom ataupun syair itu apa saja ya Rasulullah? Maka dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, dan seterusnya. Sehingga akhirnya beliau terbangun dan beliau menyadari bahwasannya nazom tersebut, kumpulan bait-bait
akidah itu ada di dalam hatinya, terhafalkan. Dan ini memang salah satu ciri kewalian. Belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung lewat mimpi. Jadi bukan mustahil ada orang di zaman ini yang tetap bisa berguru dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tidak mustahil sekali. Dalilnya mana, Bib? Isra dan Mi'raj itu adalah bukti bahwasanya yang hidup bisa mendapatkan manfaat dari yang mati. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik Isra dan Mi'raj itu, Mi'raj naik ke atas, ketemu dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihissalam memberikan manfaat kepada Rasulullah, yaitu nasihat agar mengkorting sholat menjadi 5 waktu. Itu artinya yang sudah mati masih bisa kasih manfaat, mati jasadnya, tapi jiwanya hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan mustahil, karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan hal itu sangat masuk akal. Hal itu sangat possible, hal itu sangat bisa terjadi. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam faka'annama yarani fil yaqazah. Orang yang bertemu aku di dalam mimpi, maka seolah-olah dia bertemu aku dalam keadaan hidup. Nah, para ulama menyarankan supaya nggak ketukar antara Nabi Muhammad SAW dengan Muhammad orang Tanah Abang, harus belajar Syama'il Muhammadiyah dulu supaya tahu, bisa menerka-nerka. Pernah ada orang datang ke saya bilang, Bib, ana semalam ketemu bukan cuma satu nabi katanya, 25 nabi dan rasul. Wih, meyakinkan kan awalnya. Gimana ciri-cirinya? Nabi pertama sampai nabi ke-24 itu kulitnya putih-putih, rambutnya ikal. Yang ke-25 yang aku Nabi Muhammad hitam keribo. Ente habis ketemu setan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW fisiknya paling bagus. Paling bagus-bagusnya ciptaan Allah. Jadi apapun yang gak bagus yang kelihatan, itu bisa diasumsikan bukan Nabi Muhammad SAW. Dan pada tanggal 28 Zulqa'dah, masih pada tahun yang sama, beliau bermimpi lagi, suruh membacakan Nazom Aqidatul Awam, yang mana akhirnya para sahabat mengamini. Setiap dibacakan abda'u bismillahi warrahmani amin wa birrahimi daimil ihsani amin falhamdulillahilladzi abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahilladzi. Jadi lupa tuh, saya grogi sama antum ya. Falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa wahidun ghani wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Jadi akhirnya dibacakan dan diaminkan oleh para sahabat di mimpi tersebut. Nah, ada orang mengatakan bahwasanya tidak mungkin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Itu juga nggak benar. Jadi kalau kita baca maulid kan sering dikatakan insya Allah ruhnya Nabi Muhammad SAW itu hadir. Apa itu maksudnya? Karena roh itu dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika terpisah dengan jasad maka dia bisa melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh jasad. Seperti misalkan sekarang lagi pada nonton YouTube, kita lagi di kebun pala. Yang nonton ada di seluruh dunia misalkan. Orangnya satu, yang ngelihat banyak. Berarti nggak mustahil kalau misalkan di sini di kebun pala bikin maulid, kemudian di Menteng bikin maulid, di Kebon Jeruk bikin maulid, di Pesanggerahan bikin maulid. Ada orang ngelihat Nabi Muhammad SAW hadir di situ, itu sangat-sangat tidak
mustahil. Zaman sekarang orang lebih percaya sama YouTube. Ya kan? Kalau sama YouTube boleh. Saya akhirnya mengingkarinya gitu. Nggak mungkin tuh ya Nabi Muhammad SAW bisa dilihat orang Nabi sudah mati. Mohon maaf kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak pernah menganggap Nabi itu mati. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah jelas mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan sekali-kali kamu punya asumsi begitu, tapi mereka hidup di sisi Allah, kamu yang tidak merasakan. Kemudian Nabi sendiri yang ngomong, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqaza. Siapa saja orang yang melihat aku dalam keadaan tertidur, nanti suatu hari akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dan itu sudah sering terjadi. Guru-guru kita sudah sering. Sayyidil Walid Al-Habib Ali almarhum Allah yarham bin Abdurrahman Segaf itu tiap malam ketemu ya, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau cerita sama anak, ya anak tiap malam itu sebenarnya ketemu sama Walidi. Dan walidnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman itu setiap malam ketemu Rasulullah. Bahkan beliau punya kitab namanya Kitabul Afrafi Khitabil Arwah. Kitab itu dihadiahkan kepada saya oleh Habib Ahmad. Isinya apa? Isinya adalah kisah-kisah Allah yarham Habib Abdurrahman bertemu dengan para arwah para aulia dan para habaib. Dan itu bukan mustahil bagi orang-orang yang memang hijabnya itu sudah dibuka. Kita kenapa nggak bisa ngelihat jin sama setan? Karena kita hijabnya masih ditutup. Tapi kalau misalkan hijab itu dibuka, akhirnya kita bisa ngelihat apa yang nggak bisa dilihat mata orang biasa. Hadza ya. Thayyib. Sebelum kita mulai, karena antum nggak punya kitabnya, kita bicara masalah akidah ini secara global dan umum saja. Apa yang dimaksud dengan akidah? Jadi kalau ada seorang anak tanya, akidah itu apa Pak? Kullu ma yaqidul insan qalbahu bihi, jaziman bihi. Segala sesuatu yang mana seorang anak manusia mengikat hatinya dengan itu dengan ikatan yang kuat. Jadi kata akidah itu dari al-aqdu, akad. Kalau akad itu kan kita salaman. Salamannya itu kuat, tautsik. Itu akidah maknanya. Jadi ketika kita mengatakan saya berakidah, artinya kita punya ikatan. Dan tidak ada manusia manapun, meskipun yang mengaku tidak beragama, tidak punya akidah. Orang malas juga ada akidahnya. Pemalas juga punya akidah. Apa akidah pemalas? Rezeki dari Allah, biarpun lu tidur. Ini kalimatnya benar, tapi dia lupa bahwasanya ada yang namanya al-akhdhu bil asbab atau ikhtiar, usaha. Karena kalau kita lari ke dalam ilmu tasawuf, ada dua makom. Yang pertama disebut makom asbab, yang kedua disebut makom tajrid. Makom asbab ini artinya seseorang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencari rejeki supaya mendapatkannya. Artinya supaya dia hilang hausnya, dia harus cari air untuk minum. Itu makom asbab. Tapi ada orang-orang khusus yang tidak diletakkan di makom asbab, tapi makom tajrid. Makom tajrid itu dia nggak usah kerja, uang datang. Dia nggak usah pergi ke kantor, hidupnya terjamin. Ada orang-orang seperti itu. Nah, maka kalau kita lari ke dalam pembahasan ilmu tasawuf, orang-orang yang ada di makom asbab, ibadahnya adalah kerja. Jadi jangan menuntut, misalkan ada orang yang harus bekerja menafkahi keluarganya, harus 24 jam ada di masjid. Itu salah. Tapi yang harus dituntut dari orang ini adalah dia bekerja mencari sesuatu yang halal dan dia niatkan untuk ibadah. Dan tidak boleh orang yang bekerja lantas diberikan istri dan anak, ketika pulang lantas dia membentangkan sajadah, dia tidak mencium anaknya, dia tidak mencium istrinya sampai pagi. Itu Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Syarah Al-Hikam menjelaskan begitu. Jadi nggak boleh orang yang bekerja itu dia juga di jalan Allah, karena Nabi mengajarkan begitu.
Nabi mengatakan man sa'a ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillahi rabbil alamin. Siapa orangnya yang cari nafkah ngasih makan anak istrinya, dia mujahid fi sabilillah. Yang enggak ngasih makan, yang sholat 24 jam anaknya dibiarin, istrinya dibiarin, itu bukan mujahid, Pak. Itu mujahat. Itu bukan mujahid, itu mujahat. Meskipun lidahnya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, orang yang di makom tajrid lain. Misalkan dia sudah terlampau kaya. Ada nggak orang terlampau kaya? Banyak, ya. Nggak usah kerja, duitnya nggak ada batas digit gitu. Orang yang ada di makom tajrid ataupun para wali yang ada di makom tajrid seperti Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, dilihat kok banyak buah, Pak. Banyak makanan, banyak daging. Terus ditanya, dari mana? Qala ana laki hadza. Dari mana kamu dapat ini? Kamu enggak punya suami, kamu enggak kerja. Qalat huwa min indillah. Semua itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Habib Soleh Tanggul. Karomahnya luar biasa. Kalau beliau mau buka bantal ada emas, ada. Tapi beliau enggak pernah kasih itu kepada keluarganya. Beliau berikan itu kepada orang yang punya hajat. Kalau kita dikasih karomah megang barang jadi emas, jangankan kursi, istri aja kita pegang biar jadi emas, kita jual dah itu. Tapi itulah bedanya mereka para aulia, menganggap dunia itu, ya mohon maaf, lebih hina daripada sayap nyamuk. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmu akidah. Kenapa? Karena dengan akidah ini kita akan selamat dunia akhirat. Orang yang nggak mau belajar akidah, nanti didatengin malaikat maut, belum tentu dia akidahnya selamat. Misal di sini, mohon maaf ya, di luar kan banyak perusahaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang yang ada di sana itu mereka nggak peduli namanya mati bagaimana, hisab itu kayak bagaimana, sakaratul maut itu bagaimana, surga itu bagaimana. Bahkan di antara mereka ada yang gak percaya sama Allah. Saya waktu tahun 2013 diskusi dengan 20 orang S2 semuanya, Pak. S2. Ada perempuan di situ pakai jilbab sampai mengatakan, kok saya baru pertama kali mendengarnya seperti ini ya. Saya terus terang saja, sampai sekarang saja wujudnya Allah saja saya masih meragukan. Itu adalah S2 di salah satu universitas Islam. Masih kalah sama orang Tanah Abang yang nggak pernah kuliah. Ya kenapa? Karena dia nggak belajar akidatul awam, dia nggak belajar masalah akidah. Orang tuanya juga nggak peduli. Makanya gelar akademik itu bukan jaminan seseorang masuk surga. Mau itu profesor, doktor, insinyur, kalau dia bodoh terhadap Allah, ya dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Biar kata tukang ojek, kalau dia tahu ilmunya, dia ngerti Tuhannya, insya Allah matinya akan masuk surga. Imam Ghazali dalam Ihya menjelaskan, ada orang yang fitamamil wara' wa zuhud. Waroknya sempurna, zuhudnya sempurna. Artinya apa? Dia tidak kepinginan sama dunia, ibadahnya luar biasa, tapi matinya su'ul khotimah. Sebabnya apa? Meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebagaimana mestinya. Allah dikatakan tingginya 7 jengkal. Allah dikatakan punya wajah, punya hidung. Allah dikatakan laki-laki, kemudian ada rambutnya, ada kakinya, ada tangannya. Itu bisa menyebabkan orang matinya su'ul khotimah. Nah, kematian su'ul khotimah ini ilustrasinya gimana, hadirin? Ilustrasinya adalah dalam Sunan Abu Dawud. Ada malaikat itu datang menghampiri orang tersebut, ya, su'ul khotimah dalam keadaan yang sangat buruk. Rohnya dicabut dengan paksa, ditaruh kain kafan yang berbau busuk, kemudian dibawa ke satu tempat yang namanya Sijjin. Sijjin itu artinya satu lubang yang ada di bawah 7 lapis bumi, dan di situ ditempatkan ruh-ruh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan setiap melewati segerombolan malaikat, maka malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Apa yang dia lakukan selama hidup di dunia sampai dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu sebabnya orang mati su'ul khotimah karena tidak mau belajar ilmu akidah. Nah, dalam perkembangannya
Ilmu akidah ini mengalami apa yang disebut dengan kodifikasi, yaitu kematangan sebagai satu cabang ilmu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada namanya ilmu tajwid, iklab, idgham. Di zaman Nabi nggak ada secara istilah. Istilah hadis sahih, hasan, dhaif nggak ada di zaman Rasulullah. Istilah sunnah, mubah, makruh, haram dalam terminologi dan istilah ilmu fikih juga belum dikenal. Jangankan itu Pak, titik harokat di dalam mushaf Al-Quran di zaman Nabi belum ada. Jangankan titik sama harokat, Al-Quran mushaf yang kita pegang sekarang itu di zaman Nabi belum ada. Semua itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Nah sekarang ada orang mengatakan misalkan maulid Nabi bid'ah. Suka ngebid'ahin maulid Nabi. Zikir bersama katanya bid'ah. Ini hati-hati. Karena kalau kita melemparkan tuduhan bid'ah kepada orang yang bukan mubtadi', maka tuduhan itu kembali kepada diri kita. Di sini banyak nggak kebun pala bid'ah? Ada ya yang suka ngebid'ah-bid'ahin gitu ya, sesat, yang maulidan bid'ah, Rasul nggak pernah ngajarin ya, itu salah besar ya. Jadi konsep bid'ah itu sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah ngatur sendiri itu konsep bid'ah. Para sahabat sudah ngatur konsep bid'ah supaya kita itu bisa faham. Nah ini juga masuknya ke dalam masalah akidah. Kenapa? Karena ada orang meyakini bahwasanya saudara-saudaranya yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, gara-gara pergi ke kuburan wali, maka dia sudah keluar dari agama Islam, musyrik. Ada yang seperti itu, diviralkan di Instagram. Ada anak muda lah kayak ente begini, terus pakai baju Naruto. Terus dia bilang apa? Datang ke kuburan wali terus bilang, wahai wali, saya minta tolong untuk dimintakan sama Allah. Dia sudah musyrik. Loh, orang itu sudah mengeluarkan berapa juta orang Indonesia yang kerjanya ziarah. Dikeluarkan dari agama. Itu tanggung jawabnya sangat besar. Apalagi pengikutnya banyak. Nah ini hati-hati. Makanya ada yang mengatakan tawasul itu syirik. Tabaruk, cari barokah ke kuburan wali syirik. Ngunjungin kiai itu bisa bikin kita syirik. Alasannya apa? Karena ya orang mati gak bisa kasih manfaat. Tadi kita udah bahas sedikit tuh. Bagaimana ternyata roh orang mati, rohnya Nabi Musa alaihissalam masih bisa kasih manfaat sama Nabi Muhammad SAW. Nah fenomena bid'ah membid'ahkan ini marak terjadi di mana-mana, terutama di kota-kota seperti Jakarta ini rata-rata orang-orangnya yang baru hijrah juga seperti itu. Maka nggak ada salahnya kalau kita membicarakan tentang bid'ah. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang hatinya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Biasanya orang yang suka membid'ahkan membawa dalil kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Akhirnya ya mengatakan ya ini nggak dilakukan sama Rasul bid'ah, ini nggak dilakukan sama Rasul masuk neraka. Nah itu nggak benar. Karena hadis tidak cuma satu. Di dalam hadis Sahih Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Jadi kalau ada orang melakukan satu perbuatan baik pertama kali di dalam agama Islam, yang maksudnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dengan Sunnah, yang bersepakat dengan Quran dengan Sunnah, sesuatu yang baru itu kemudian dilakukan oleh orang setelahnya, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Jadi yang jadi problem di sini hadirin adalah lafaz kullu itu. Jadi kullu bid'atin dolalah, lafaz kullu itu selalu diterjemahkan sebagai semua bid'ah. Tanpa pengecualian itu salah. Karena lafaz kullu di dalam bahasa Arab, lafaz kullu di dalam Al-Quran, lafaz kullu di dalam hadis, lafaz kullu di dalam bahkan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang artinya semua, ketika dimasukkan ke dalam konteks pembicaraan, maknanya belum tentu semua. Contoh, semua orang tahu Ustadz Abdul Somad. Orang di Amerika semua tahu nggak Ustadz Abdul Somad? Nggak tahu.
Semua orang tahu Masjid Nurul Yakin. Orang Papua tahu nggak? Nggak. Semua orang tahu nggak? Semua orang tahu nggak Presiden Jokowi? Nggak. Nggak semua orang tahu. Tapi kita menggunakan lafaz apa? Semua. Al-Quran juga begitu. Jadi lafaz kullu itu tidak mesti ditafsirkan dan diartikan seluruh secara mutlak. Contoh dalam kamus bahasa Arab, dalam Tajul Arus karangan Said Murtada Az-Zabidi, dalam Mu'jam yang ditulis oleh para ulama ya, Fairuz Abadi ya, Basoir Zawi Tamyiz misalkan. Lafaz kullu itu waqad ja'a bi ma'na ba'din, kadang-kadang digunakan untuk mendefinisikan sebagian. Contoh kita lihat di dalam Al-Qur'an. Lafaz kullu di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu safinatin ghasba. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu-perahu itu adalah milik siapa? Nelayan yang miskin yang bekerja di lautan. Fa aradtu an a'ibaha, maka saya ingin melobanginya, ingin merusaknya. Wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka, bukan di belakang ini, waro itu belakang, tapi di sini terjemahnya apa? Di depan mereka, nggak mungkin nunggu di belakang, nunggu pasti di Ini saja sudah beda konteks. Artinya satu lafaz di dalam bahasa Arab artinya nggak cuma satu. Atau dalam ilmu usul fikih disebut mushtarakul lafzi. Nah di sini kita lihat ada raja mengambil seluruh kapal. Saya mau tanya, yang diambil kapal yang bagus-bagus apa semuanya? Yang bagus-bagus saja. Artinya nggak semua kapal, tapi tetap pakai lafaz kullu. Contoh lagi dalam hadis, yang jualan herbal pasti faham hadis ini. Inna hadhil habbata sauda shifaun min kulida. Sesungguhnya habbatus sauda ini, jintan hitam ini adalah obat bagi seluruh penyakit. Emang kalau orang kantong kering bisa minum habbatus sauda jadi kaya? Enggak, kanker kan? Ya. Emang kalau ada orang buta dikasih habbatus sauda sembuh? Enggak. Ada orang kakinya encok, pinggangnya encok, kakinya patah dikasih habbatus sauda sembuh? Enggak. Apakah Rasulullah bohong? Enggak bohong. Kenapa? Karena kullu di sini maknanya bukan seluruh penyakit. Kalau gitu rumah sakit kita tutup aja, kita tanam aja habbatus sauda itu. Nah gara-gara nggak paham konteks akhirnya nuduh-nuduh Rasul orang di luar Islam. Ini Rasul ente tukang bohong. Karena mengatakan, ini hadis Bukhari Muslim, karena mengatakan bahwa semua itu bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Jadi yang betul bagaimana? Kullu bid'atin dolalah itu. Kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar. Nah kullu yang kedua ini artinya semua yang sesat masuk neraka. Gitu. Jadi lafaz kullu yang pertama dengan yang kedua maknanya beda. Loh emangnya ada dalilnya Beb? Ya ada dong. Dalam Al-Quran misalkan Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu, ada lafaz sa'ah. Sa'ah yang pertama harinya kiamat. Yuqsimunal mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Ma labithu ghairu sa'ah. Jadi orang-orang yang banyak berbuat dosa, mereka bersumpah mereka tidak akan tinggal kecuali sa'ah, sebentar saja. Lafaz sa'ah yang pertama dalam Ar-Rum 55 artinya kiamat. Lafaz sa'ah yang kedua artinya sebentar. Dalam hadis innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu adalah dari air. Ada dua lafaz air di sini, tapi maknanya beda. Sesungguhnya air mandi wajib, artinya seseorang diwajibkan untuk mandi minal ma', karena keluar air, sperma. Yang ingin disampaikan di sini adalah keindahan bahasa Arab adalah niscaya di dalam Al-Quran dan tidak semua orang itu bisa memahaminya. Makanya jangan memutuskan ini dan itu dari terjemahan. Kebanyakan orang gampang menyesatkan dari terjemahan. Contoh, kenapa ada orang suka mengafirkan? Kenapa ada orang suka mensyirikan? Karena membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang kafir. Makanya akhirnya mengafirkan pemerintah. Dulu kita familiar dengan kasus JW Marriott. Pemboman hotel JW Marriott. Apa alasannya ketika ditanya? Mereka orang kafir.
tapi beli bomnya pakai rupiah. Rupiah ada stempelnya Bank Indonesia. Lucu kan? Beli warteg pakai uang dari mana? Dari Bank Indonesia. Ngasih makan bininya pakai uang dari mana? Bank Indonesia. Tapi dikafirin. Dan dikafirin uangnya diambil. Nah, kenapa alasannya? Ya nggak apa-apa kita mengambil harta orang kafir. Nah kemudian kita kembali lagi ke dalam konsep bid'ah ini. Akhirnya orang yang suka membid'ahkan bingung. Oh rupanya di dalam Al-Quran penggunaan lafaz kulu itu sebagian juga bisa. Dalam hadis juga begitu. Terus kita tanya, kenapa kamu suka membid'ahkan? Dia akan jawab, ya karena Rasul gak pernah bikin. Apakah itu konsep yang kamu pegang? Betul. Gimana kalau saya buktikan, ternyata tidak semua yang Rasulullah tidak bikin di zaman sahabat itu bid'ah. Contoh, sholat sunnah wudu. Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah itu setiap wudu pasti sholat 2 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi kata Nabi begini, ya Bilal, saya dengar suara sendal kamu semalam di surga. Semalam sebelum saya masuk surga, saya sudah dengar suara sendal kamu di surga. Apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Saya nggak pernah mendengar azan kecuali saya berwudu dan saya tidak berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat. Ada seorang sahabat, hadis sahih riwayat Tirmizi. Lagi sholat, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita bacanya apa? Rabbana walakal hamdu. Dia nambahin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ditambahin. Lalu setelah selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang ngomong itu? Siapa yang mengatakan itu? Sahabat itu khawatir kalau yang dikatakannya itu nggak bagus. Lalu kata Rasul, man qalaha falam yakul illa khairan. Yang tadi ngomong itu tidaklah mengatakan kecuali hal yang baik. Maka oleh Nabi SAW setelah dia mengaku, Nabi mengatakan laqad ra'aitu salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat di belakang sana ada 30 malaikat lebih yang berlomba-lomba mencatat pahalanya. Yang berlomba-lomba mencatat pahalanya. Artinya bukan diejek tapi dipuji. Padahal Nabi gak pernah ngajarin itu. Tapi jangan lantas antum bikin-bikin sendiri. Pakai bahasa Indonesia. Ya, pokoknya dua huruf itu. Misalkan kita lagi sholat, kita bilang adau gitu ya. Kan keinjak misalkan kan ada yang kadang-kadang ngejer kaki ya gitu kan. Pengen ngerapet-rapetin sampai ada nginjak gitu. Misalkan kaki antum keinjak, terus antum bilang, duh, batal. Apalagi doa, ya Allah jadikanlah Martini istriku dalam sholatnya. Ngomong gitu, lafaznya keluar, ya sudah itu batal sholatnya. Nah kecuali pakai bahasa Arab dan bahasa Arab yang benar, maka di situ ada pengecualian dan doa-doa yang ma'thur. Nah toib. Kemudian di Masjid Kuba ada seorang imam, imamnya ini agak aneh, agak unik imamnya ini. Dia suaranya satu Kuba itu paling bagus Pak, paling bagus. Ini hadis juga, sahih juga hadis ini. Kemudian kalau dia ngimami pasti bacanya kulhu baru baca surat lain. Padahal kalau misalkan orang baca kulhu, etikanya, sunnahnya adalah baca falak sama an-nas. Kalau dia baca misalkan al-lahab, maka itu disebut apa? Tankis, bukan sankis Pak. Sankis itu jeruk. Kalau tankis itu dia bacanya kebalik gitu. Tapi ini sahabat baca kulu baru baca surat yang lain terus begitu sampai akhirnya pada protes orang Kuba. Imma an taqra'aha au tada'aha wa taqra'u bi suratin ukhra. Ente pilih aja. Kalau ente baca kulhu ya baca kulhu aja. Kalau ente mau baca yang lain aja. Innilan atrukaha. Saya enggak mau ninggalin. Kalau ente enggak suka dengan cara anak ngimamin, wih keren nih orang. Kalau ente semua nggak suka dengan cara nengok, ente cari imam lain aja digituin. Anak nggak mau gara-gara ente nyuruh ente orang kampung, anak di sini didaulat jadi imam, ente gara-gara jabatan imam, anak jadi ninggalin kulhu, nggak mau. Akhirnya Rasul datang karena Rasul punya jadwal ziarah ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Itu tiap hari Sabtu dan itu dalil kata Imam Ibnu Hajar kita boleh mengkhususkan hari tertentu buat ibadah. Mau ziarah keluar Batang malam Kamis, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi ziarah ke Kuba. Masa kita tiap hari Sabtu harus ke Kuba?
Nggak mungkin kita. Jauh ya, uangnya sangat besar yang harus kita keluarkan. Itu namanya dalil ya, istidlal, ngambil dalil begitu Bapak. Nah akhirnya Nabi datang, sahabat ngadu, ya Rasulullah ini sahabatmu agak aneh nih. Ditanya sama Rasulullah, Rasul nggak memvonis kamu tuh orang sesat, saya kan nggak pernah ngajarin nggak. Nabi langsung bertanya, lima fa'alta. Kenapa kamu itu melakukan itu? Jawabannya sederhana Pak. Li'anni uhibbuha, karena saya cinta dengan kulhu. Lalu kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Itu yang betul-betul cinta kulhu, bukan yang sengaja mendek-mendekin. Inna atoina kulhu, inna atoina kulhu, alam masyroh kulhu. Bukan cinta kulhu, males baca yang lain. Nggak sama. Kulhunya sama, tingkatan pahalanya nggak sama. Karena yang satu modalnya cinta. Pertanyaannya, Nabi pernah ngajarin nggak? Ya enggak. Coba kalau sama orang-orang itu sekarang, misalkan antum imamnya kayak begitu, kulhu dulu baru baca yang lain, itu orang datang akan bilang ini ahli bid'ah. Jangan lantas dites, nanti ribet. Ya, kadang-kadang memang annasu a'da'u ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang mereka tidak tahu. Kemudian mereka akan mengatakan, oh wajar, itu yang bikin sahabat. Nah ada satu lagi Pak, hadis Bukhari, sahabat namanya Khubayb. Ketika dia mau dibunuh sama orang kafir Quraisy, dia sholat 2 rakaat. Tahu sholat apa? Sholat sabar. Itu gak pernah Nabi ajarin. Ada di Bukhari itu. Fakana Khubayb awwalu man sanna. Dan Khubayb itu adalah orang yang pertama kali membuat sunnah orang-orang yang mau dibunuh kemudian sholat 2 rakaat. Nabi gak pernah ngajarin itu, tapi diabadikan dalam Sahih Bukhari dan dipuji. Artinya dengan hadis-hadis ini tersingkap satu fakta, bahwasanya gak setiap hal yang tidak dilakukan Rasul dalam masalah ibadah lantas membuat orang itu masuk neraka. Lalu mereka akan bilang wajar karena yang melakukan itu sahabat Nabi, gitu kan? Oke. Sekarang kita kasih hadis di mana ada sahabat Nabi melakukan satu ibadah kemudian ditegur dan dilarang. Dulu ketika Nabi lagi jadi khotib, tiba-tiba di tengah-tengah jamaah itu ada yang berdiri. Tuh bayangin misalkan khotib Jumat, tiba-tiba di situ ada yang berdiri, nggak mau duduk. Ditanya, itu siapa? Itu namanya Abu Israil. Abu Israil. Nadhara ayyakum wala yaq'ud. Dia bernazar akan berdiri, dia enggak akan duduk. Wala yatakallam wala yastadhil. Dia enggak akan ngomong, dia enggak akan berteduh. Wa yasum, dan dia puasa. Lalu kata Nabi SAW, murhul yaq'ud, suruh dia duduk. Wal yastadhil, suruh dia berteduh. Wal yutimma shaumahu, dan suruh dia menyempurnakan puasanya. Artinya ada amal ibadah yang dibuat sama sahabat dilarang. Ada sahabat nggak mau nikah, kalau kita mah pengennya nambah lagi, ya kan? Ada sahabat nggak mau nikah, ada sahabat puasa nggak mau buka, ada sahabat mau sholat malam nggak mau tidur. Diomelin sama Rasulullah, ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza, yaquluna kadza wa kadza. Itu orang kenapa ya pada begitu? Sampai ekstrim kayak begitu. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini usolli wa anam. Saya sholat, saya tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa tapi saya makan. Wa atazawwaju nisa, saya menikahi wanita-wanita. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunahku. Orang yang benci kepada sunahku bukan termasuk golonganku. Itu dihalangin sama Rasulullah. Dulu ada para sahabat sebagian mau tabatul. Tahu tabatul Pak? Mengebiri. Tahu ngebiri Pak? Ada yang tahu kebiri? Nih ibaratnya itu ya, biji korma itu, biji salak itu diikat pakai karet. Itu kebiri. Ada sahabat pengen begitu supaya apa? Supaya dia nggak mikirin dunia. Sama Rasul dimarahin. Jadi ada sahabat yang bikin satu ibadah boleh, ada sahabat yang bikin satu ibadah nggak boleh. Otomatis konsep dia udah 2 kali gagal. Pertama mengatakan semua yang nggak dibikin Rasul dalam masalah ibadah tercela. Rupanya sahabat bikin dipuji. Pindah lagi dia mengatakan bahwasanya
wajar itu sahabat Nabi. Kita kasih ternyata ada sahabat yang dilarang sama Rasul melakukan satu ibadah, bingung. Maka dia akan mengatakan wajar Rasul masih hidup. Kita, oke, ini terakhir benar. Iya benar, oke. Ternyata kita kasih aja ibadah yang dilakukan sahabat ketika Rasul sudah meninggal. Dulu ketika terjadi perang Yamamah, jadi ada namanya orang ngaku Nabi Musailamah al-Kadzab. Kata Rasulullah SAW, kiamat gak akan datang sampai muncul kurang lebih 30 orang yang semuanya ngaku Nabi. Musailamah ini punya istri Pak, istrinya namanya Sajah. Sajah ini juga ngaku Nabi. Jadi Nabi nikah sama Nabi. Wih, stres ya. Nabi nikah sama Nabi. Anaknya jadi Tuhan. Sekalian aja gitu ya. Nah ini lucu ya. Karena Sijahnya tobat, Musailamahnya dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini yang bertanggung jawab atas pembunuhan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, di sini yang terjadi adalah Al-Quran dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah para syuhada itu meninggal di perang Yamamah itu. Awal-awal Sayyidina Abu Bakar gak mau ngumpulin. Yang pertama kali menginisiasi Sayyidina Umar, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Ini syuhada para meninggal. Pada meninggal nanti Quran hilang. Kenapa tidak engkau kumpulkan tim untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf? Sayyidina Abu Bakar marah. Kaifa taf'alu syai'an wa tasna'u syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana kamu melakukan satu hal yang Rasul gak pernah bikin? Sampai 3 kali. Sayyidina Umar jawabannya santai Pak. Santai Sayyidina Umar jawabannya. Ini Sahih Bukhari nih hadis ini. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Antum buka Sahih Bukhari. Kata Sayyidina Umar, wallahi innahu la khair. Demi Allah itu baik. Jawabannya cuma itu aja. Itu baik. Sampai 3 kali Sayyidina Abu Bakar mikir, betul juga. Kalau semua ini hufaz pada meninggal, nanti orang pengen belajar Quran gimana? Ngomonglah sama Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit reaksinya juga begitu awal-awal. Ini bid'ah. Ini gak benar ini. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, dulu anak kayak ente. Sampai Allah melapangkan anak punya hati dan akhirnya anak setuju dengan sarannya Sayyidina Umar. Nah orang itu akan ngeles. Oh iya hadisnya benar. Cuma Al-Quran itu dikumpulkan karena di zaman Nabi tidak dikumpulkan. Sebab apa? Sebab belum sempurna. Nah ketika Al-Quran sudah sempurna maka dikumpulkan. Itu salah. Alasan Al-Quran dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar tertulis di dalam hadis itu apa? Kematian para syuhada. Kenapa ada orang bikin maulid? Ya di zaman Nabi gak perlu bikin maulid. Nabinya masih ada. Lagian Nabi gak narsis. Hello guys, ayo kita party di rumah gue ulang tahun. Nabi kan bukan anak alay, minta dirayain ulang tahunnya. Ya kita loh sebagai umatnya tahu diri, merayakan kelahiran Nabi SAW itu dalam Al-Quran. Buka surat Maryam ayat 15 sama 33. Ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan selamat bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Selamat hari lahir bahasa Arabnya apa, Pak? Nah, bahasa Inggrisnya happy. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Happy birthday Yahya. Jadi yang ngomongin selamat ulang tahun ini siapa yang pertama kali? Allah. Quran teksnya. Wa yauma yamutu, hari meninggalnya. Hari meninggal kita memperingati apa? Haul. Haul itu dalilnya Quran, Maulid dalilnya Quran. Ayat 33-nya, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa alaihissalam, selamat hari di mana aku lahir. Nabi Isa merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata Nabi apa? Dzakal ladzi wulidtu fi. Itu hari di mana aku dilahir. Makanya kita merayakannya dengan ibadah. Ibadah yang mana sih orang Maulid Nabi dibid'ahin? Maulid Nabi jalan dari rumah ke masjid. Jalan dari rumah ke masjid tujuannya mau sholat sunnah. Ibadah enggak? Fa innal malaikata tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasnaun. Pengen cari ilmu tentang Maulid Nabi. Apa sih Maulid Nabi isinya itu? Dapat pahala. Di masjid sholat 2 rakaat. Selama kita belum buang angin, malaikat mendoakan 3 hal. Hadis Sahih Bukhari.
Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Antum dari tadi didoain malaikat. Allahumma gfir lahu, ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, sayangi dia. Allahumma tub alaihi, terima taubatnya. Antum pengen taubat sebenarnya nggak susah-susah. Wudu, sholat di masjid, duduk di masjid. Duduk di masjid. Malaikat yang doain. Habis itu salaman. Ini salaman juga nggak boleh sama tetangga. Kalau habis sholat salaman. Jangan salaman. Rasul nggak pernah ngajarin. Rasul ngajarin. Tasofahu yadhabil ghillu. Salinglah kamu bersalaman, maka kamu akan hilang kebencian. Sekarang kalau habis sholat salaman nggak boleh. Kalau pesan ojek online boleh nggak? Kentut habis sholat. Siapa yang berani mengharamkan kentut habis sholat? Dosa. Loh kalau kentut nggak boleh habis sholat, lah terus kapan? Boleh nggak buang air besar habis sholat? Boleh nggak? Makan kuaci boleh nggak habis sholat? Salaman nggak boleh. Aneh juga ya. Kok salaman jadi nggak boleh? Kenapa sebabnya? Terus kita tanya, kapan salaman? Di luar. Oh berarti kalau habis sholat gini aja. Terus salamannya di mana? Di luar. Tanya, dalilnya mana? Salaman di luar masjid. Gak bisa ngasih juga. Akhirnya 1 tahun kita gak salah. Misalkan dia bilang, ya udah salamannya di rumah. Mana dalilnya? Kita gituin. Bisa. Kapan akhirnya kita bisa salaman? Gak bisa salaman. Setelah itu kita dengar pengumuman RT RW. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. RT RW biar kata tetangga, dia pemimpin kita, Pak. Dia bilang, ini tetangga ada yang kebanjiran, dia butuh uang, yuk kita sumbangan. Kapan adanya? Di majelis maulid. Setelah itu kita dengar Al-Quran dibacakan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Dengar pakai telinga, dengar pakai hati supaya kamu dapat rahmat. Kemudian setelah itu dengar mau'izah hasanah, dengar ceramah agama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum mempelajari tentang Nabi? Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Enggak sempurna iman kalian sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Kita tahu sejarah kita, tahu sejarah orang tua kita, tahukah kita sejarah Rasul kita? Kalau kita nggak tahu, berarti kita belum cinta. Kapan dapatnya? Maulid Nabi. Setelah itu makan bersama. To'amul wahid yakfil isnin. Makanan 1 orang kata Rasul dimakan 2 orang. Wa to'amul isnin yakfil salasat. Makanan 2 orang dimakan 3 orang. Wa to'amul salasa yakfil arba'ah. Wa to'amul arba'ah yakfil khamsa wa sitta. Makanan 3 dimakan 4, makan 4 dimakan 5 atau 6. Kalau kita kan lain. Makanan 2 dimakan 1. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita begitu. Abis itu kita bubar santunan anak yatim. Di mana kita salahnya? Di mana letak kesalahannya sampai kamu harus vonis kami jadi ahli neraka? Gak bisa. Tuh, ya kan? Apalagi mau dibid'ahkan? Zikir berjamaah kayak tadi, ditalkin zikir. Hadis Bukhari. Bahkan Imam Suyuti punya kitab Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Di situ ada 27 hadis yang mayoritasnya hasan dan sahih mengatakan zikir berjamaah hukumnya sunnah. Hadis Bukhari. Inna raf'as sauti bidzikri kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara saat berzikir ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ayat ataupun hadis yang mengatakan bahwasannya sudah dilarang mengencangkan suara, itu sudah dihapus hukumnya. Kenapa? Karena turunnya pada awal-awal kenabian. Kalau zikir kencang-kencang ente ntar dipukulin. Kalau ente zikir kencang-kencang ntar ente dibunuh. Tapi ketika istaqarrul amr, semua urusan itu sudah tenang, segala macam sudah settle, boleh zikir kencang-kencang. Nggak ada masalahnya. Hadis itu. Bukhari, kitab yang paling otentik setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Gak apa-apa kalau misalkan kamu gak mau salaman setelah sholat, tapi jangan kamu marah-marahi orang yang salaman terus kamu lihat seolah-olah dia adalah ahli neraka. Gak apa-apa kamu gak mau maulidan, gak apa-apa. Maulid itu gak wajib, salaman juga gak wajib, tapi kita hidup
berdampingan dengan orang yang mungkin punya dalil yang kita nggak paham, kita jangan lantas antipati terhadap mereka. Jam berapa? Sudah, bentar lagi. Ada yang mau tanya? Saya hitung sampai 3. 3? Nggak ada berarti ya. Nah. Ayo bapak-bapak silakan kalau mau tanya. Saya jauh-jauh dari Bintaro ini. Ya silakan Fadol. Iya. Apa yang harus kita ajarkan kepada orang yang baru masuk Islam? Apakah setelah syahadat kemudian ada beberapa asliat, kemudian harus yang ditekankan akidah? Iya. Baik, ini azan dulu apa gimana? Saya ada satu pertanyaan. Oh, satu pertanyaan boleh ya? Azan dulu pertanyaan. Baik, azan dulu silakan. Fadol silakan. Fadol Ustaz. Yang harus kita ajarkan ke orang yang baru memeluk Islam atau baru masuk Islam. Jadi setelah syahadat kemudian beberapa syariat Islam yang kita ajarkan, setelah itu apakah langsung kita fokus akidah atau yang lain? Baik, terima kasih Ustaz. Beliau bertanya apa yang harus dipelajari ketika orang baru jadi mu'alaf. Yang pertama kali harus dipelajari adalah Tuhan. Tentang bagaimana seseorang bisa memeluk agama Islam dengan keyakinan yang kuat. Karena sepengalaman saya Ustadz, waktu di Australia itu ada orang-orang masuk agama Islam karena dia menikah dengan orang lain. Ada yang masuk agama Islam karena memang menemukan kedamaian di dalam aktivitas yang dilakukan umat Islam. Jarang yang memeluk Islam karena yakin Allah Subhanahu wa taala itu memang satu-satunya Tuhan. Jarang. Biasanya yang seperti itu melakukan pencarian dengan melakukan perbandingan agama. Nah, kenapa kita bisa mengatakan dengan percaya diri agama Islam itu benar? Karena jawabannya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan Tuhan-Tuhan agama lain. Jadi tahun 2014 masjid kami buka. Ada namanya The First National Open Mosque. Jadi masjid itu pertama kali kami buka di Australia, di Newcastle, itu 3 jam dari Sydney, supaya orang bisa masuk dan bertanya. Karena saya pernah jadi minoritas juga di sana Ustaz. Jadi kepala babi dipotong, ditaruh di mihrab. Ya. Ada orang panggil kamu sini, dipanggil, ngajak shake hand salaman, tapi buat permak tangan kita itu. Saya sudah mengalami itu. Jadi masjid itu dibuka akhirnya biar orang itu nggak sampai ada ibu-ibu tua masuk ke dalam masjid pengen tahu dia, tapi perasaan itu kayak takut mau dibunuh. Dia ngomong kepada murid saya mu'alaf, dia bilang, "Are you okay dear?" katanya. "Kamu nggak apa-apa kan di sini?" gitu. Nggak diapa-apain kan gitu. Akhirnya ada orang Kristen nanya di situ, ada pendeta, ada orang Yahudi semua nanya. What is the difference between Jesus in Islam and Jesus in Christianity? Apa bedanya Yesus dalam agama Islam dengan Yesus dalam agama Kristen? Saya bilang. Saya tanya, kamu setuju gak kalau Yesus itu punya darah? Punya. Yesus punya tulang? Iya punya. Punya daging? Iya. Punya kulit? Iya. Ada tempatnya? Ada. Ada atasnya? Ada. Ada bawahnya? Ada. Oke. Tulang butuh sama daging gak? Butuh. Daging butuh darah? Butuh. Butuh kulit? Butuh. Butuh space? Butuh ruang? Iya butuh. Sesuatu yang membutuhkan tidak mungkin jadi Tuhan. Jadi harus ada seorang guru yang menanamkan asas logika yang sehat supaya orang itu tidak kembali murtad. Ada anak seorang pebiola tersohor masuk Kristen. Saya tapi tidak mau ngomong namanya. Tahu kan? Iya kan? Masuk Kristen kan dia? Apa alasannya masuk Kristen? Ngeri ya. Saya di rumah sakit, istri saya sakit. Tiba-tiba ada orang datang kasih duit. Nah, karena sudah dikasih duit, ternyata yang kasih duit agama sebelah, akhirnya ya saya meyakini Yesus itu benar. Gak ada hubungannya itu.
Jadi kalau ditanya yang pertama kali harus dipelajarin adalah tentang Allah. Siapa itu Allah? Kenapa dikatakan Allah? Maka ditulislah sifat wajib bagi Allah, sifat 50. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrah, irada, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, basiran, mutaka, samian, basiran, mutakaliman. 20. Mustahilnya 20. 20 tambah 20? 40. Sifat wajib bagi Nabi Rasul 4. Sidik, amanat, tabligh, fatona. Sifat mustahilnya berarti 4. 4 tambah 4, 8. Sifat jaiz yang boleh bagi Allah 1, bagi Rasul 1. 20 tambah 20, 40. Tambah 4 tambah 4, 48. Tambah 2, 50. Maka wajib mempelajari sifat 50. Sifat 50. Sambil diajari sholat. Karena kadang-kadang orang kalau diajak berpikir terus bosan. Ya. Baik, saya kira begitu saja. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Ayo tunjuk-tunjukkan aja. Gimana Bib caranya biar nambah bini nggak ketahuan gitu ya? Iya silakan. Iya. Iya. Oh bukan, ruhnya. Baik. Bukan datang ya, orang itu melihat kan. Jadi ketika kita mimpi, kita melihat Ka'bah, kita lagi ada di kebun pala. Ka'bahnya pindah nggak? Enggak, tapi kita dikasih itu adalah kuasanya Allah yang pengen kasih kita lihat. Enggak mesti pas lagi maulid. Bapak lagi zikir, tiba-tiba Allah pengen hadirkan ada Rasulullah kelihatan depan Bapak, bisa. Sangat mungkin sekali. Rasul ngimami semua nabi dan rasul ketika lagi Isra. Ketika lagi Isra di Masjidil Aqsa, semua nabi dan rasul ada. Statusnya mayoritas sudah tapi tetap kelihatan, Pak. Jadi itu kembalinya kepada sifat jaiz bagi Allah. Artinya Allah bisa mengadakan atau meniadakan sesuatu. Masalahnya kadang-kadang orang suka berbohong mengatasnamakan itu. Nah itu nanti urusannya adalah dikembalikan kepada Allah di hari kiamat. Oh, saya sudah melihat Rasulullah. Saya kenal Pak orang yang seperti itu. Ahli hadis, ahli zikir, hafalan Qur'annya Masya Allah. Dan dia kalau berzikir memang melihat Rasul. Memang melihat Rasulullah. Jadi sangat-sangat masuk akal. Kalau kita merem tidur gitu kan. Kita ngelihat Ka'bah di Mekah, kita di Kebon Pala. Kita ngelihat misalkan Monas, kita di Kebon Pala, Monas ada di Gambir. Sangat mungkin sekali. Jadi nabinya satu, tapi yang dikasih lihat banyak. Kayak kita model YouTube begini tadi. Tapi kenapa maulid itu dikatakan hadir? Karena memang banyak orang yang melihat pada saat maulid Nabi, para wali melihat Rasulullah itu hadir. Makanya ada disebut mahalul qiyam, yaitu tempat posisi atau waktu di mana kita harus berdiri. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kan kita ngucapin salam. Jadi Rasulnya datang kita ngucapin salam. Seperti itulah kira-kira. Dulu pernah ada orang tua, ini kisahnya Abu Yasaid, nggak mau berdiri pada saat mahalul qiyam. Katanya apa? Bid'ah, sesat, apa segala macam. Akhirnya dia ngimpi ketemu Rasul, semua orang berdiri, dia duduk. Terus kata Rasul, kamu gak akan bisa berdiri. Besoknya dia lumpuh. Ini Abu Yasaid yang cerita. Terjadinya di mana itu? Al-Quds. Terjadinya di Palestina. Tapi menjadi kebaikan karena orang tersebut ditegur, akhirnya sadar dia bertobat, bisa berdiri. Dan akhirnya ketika maulid tidak pernah duduk. Balik ya, baik lah kira-kira kayak begitu. Baik, ada lagi Pak? Nggak ada, nggak usah lah, udah. Ya, khususnya imamnya mau ngimami lo. Udah nikah, Ustadz? Sudah nikah? Lu belum nikah? Kesiannya. Kalau gitu terusin aja. Kalau belum nikah kan masih lama ini. Ini sudah, insya Allah segera dapat istri. Amin. Nih loh, udah ganteng, suaranya bagus. Ya, insya Allah ya. Adalah, ayo Bang, yang baju hijau. Pengen nanya kan, atau? Iya, ayo, abang pengen nanya kan tadi. Iya, ayo Bang, apa Bang?
Dapat pahala bang nanya di majelis ilmu. Sholat. Kholas. Ya udah kholas ya. Dia ya. Ya. Oke, ini beliau nanya terakhir ini bagus Pak, ilmu Pak. Ada nggak dalil yang tegas mengatakan musik itu haram? Gini, dalilnya satu, hadis Sahih Bukhari. Sayati zamanun akan datang zaman yastahilunal hirra, menghalalkan zina. Zina haram nggak? Haram. Wal harira, sutra haram nggak? Haram bagi laki. Bagi perempuan halal. Ini sudah beda hukumnya. Dalilnya satu, hukumnya beda. Wal khamr halal nggak? Haram. Bagi yang nggak punya air halal. Darurat, nyambang lagi hukumnya. Wal ma'azif ini artinya alat yang melenakan. Jadi kembalinya adalah kalau melenakan. Kalau misalkan musik tersebut menjadikan orang jadi lalai dari baca Quran, lalai dari sholat, ya haram. Bukan kembali kepada alat instrumennya itu. Mikrofon juga alat musik. Apa kita kagak usah pakai mikrofon, Ustaz? Kesian Ustadznya, kan suaranya nggak yang bagus, nggak kedengeran akhirnya, ya kan? Nah, di situ dalil lain yang mengatakan bahwasanya musik itu boleh. Hadis Bukhari, lagi lebaran. Ini posisi lagi lebaran. Siti Aisyah ada 2 budak nyanyi lagu Bu'as, lagu di mana diciptakan ketika suku Aus dan Khazraj nggak perang lagi, karena dulu perang mulu tiap tahun. Nabi datang damai, bikin lagu. Sayyidina Abu Bakar masuk ngomelin, amazamiru syaiton fi baiti Rasul, apakah musik-musik setan yang kamu senandungkan di rumah Rasul? Kata Rasul, da'huma ya Abu Bakar, biarin aja orang itu nyanyi. Inna likulli ummatin aid, setiap umat itu punya hari raya. Wa hadza iduna, ini hari raya kami. Perdamaian ya kan, ya boleh-boleh aja. Nah, kira-kira kayak begitulah ya Ustaz ya. Jadi nggak ada. Tapi kalau mau mengharamkan secara mutlak, nggak boleh musik, boleh nggak? Boleh mengharamkan secara mutlak, tapi untuk diri sendiri. Saya nggak mau dengar musik sama sekali. Saya cuma pengen dengar Quran. Wallahi bagus ente, hebat. Tapi jangan tiba-tiba ada orang dengerin lagu qasidahan dan lain sebagainya ente haramin. Kalau lagunya misalkan lagu soal malam pertama itu haram, ya kan? Lagu-lagu yang membuat syahwat itu naik itu haram. Kalau lagu ini haram nggak Beb? Senangnya dalam hati kalau beristri 2, nah, itu bagi istri haram. Bagi antum Allahu a'lam. Ya kira-kira kayak begitulah ya. Ya sudahlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.